Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desriani Rahmania selaku dosen pengampu mata kuliah umum perkembangan peserta didik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanza Hamida dengan NIM 15046251000. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada video naratif review kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh perkembangan peserta didik, yaitu Jane Piaget dengan teori perkembangan kognitif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teori utama yang dikemukakan oleh Jane Piaget. Alasan saya memilih teori tersebut, kemudian mendiskusikan beberapa poin penting, yaitu argumentasi saya terhadap teori, perbandingan dengan teori lain, kemudian keterkaitannya dengan keilmuan program studi pendidikan saya, yaitu Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jane Piaget merupakan seorang psikolog asal Swiss yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak berlangsung secara bertahap sejak lahir hingga dewasa. Anak bukanlah individu yang hanya menerima informasi dari lingkungan secara pasif, tetapi secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, cara berpikir anak akan berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman belajar yang dimiliki. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah sensori motor, yaitu sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui gerakan tubuh dan penca indera. Anak mulai mengenali benda, suara, maupun orang-orang di sekitarnya. Tahap kedua adalah pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun, di mana pada tahap ini kemampuan bahasa perkembangan sangat pesat. Anak mulai mampu menggunakan simbol dan imajinasinya, tetapi cara berpikirnya masih bersifat egosentris sehingga belum mampu melihat suatu permasalahan dari sudut pandang orang lain. Tahap ketiga adalah operasional konkret, yaitu usia 7 tahun hingga 11 tahun. Anak mulai mampu berpikir secara logis, namun masih berkaitan dengan benda atau situasi yang nyata. Mereka sudah mampu memahami hubungan sebab akibat sederhana, mengelompokkan benda, serta menyelesaikan permasalahan yang bersifat konkret. Nah, tahapan terakhir adalah operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang mulai mampu berpikir abstrak, menganalisis suatu masalah, menyusun hipotesis, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Tahap ini sangat penting karena biasanya terjadi pada usia remaja, yaitu masa peserta didik di jenjang SMP hingga perguruan tinggi. Kenapa saya memilih teori Jane Piaget? Karena menurut saya teori ini masih sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Guru tidak dapat memberikan metode pembelajaran yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan tahap perkembangan mereka. Dengan memahami perkembangan kognitif, guru dapat menentukan strategi pembelajaran, media maupun bentuk evaluasi yang sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Selain itu, teori ini juga membantu orang tua memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian saya akan membahas ketidaksetujuan argumentasi saya. Saya setuju bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh tahap usia. Namun, saya kurang setuju jika perkembangan setiap anak itu dianggap selalu mengikuti tahapan yang sama. Karena hal ini, setiap anak memiliki lingkungan, pengalaman belajar, budaya, dan pola asuh yang berbeda. Ada anak yang mampu memahami konsep tertentu lebih cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, guru tidak seharusnya hanya berpatokan pada usia, tetapi juga memperhatikan karakteristik masing-masing pada peserta didiknya. Perbandingan dengan teori lain. Jika dibandingkan dengan teori Levi-Gotzi, terdapat perbedaan yang cukup jelas, di mana Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi karena eksplorasi individu terhadap lingkungannya. Sedangkan Vygotsky menekankan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh interaksi sosial, bimbingan guru, orang tua, atau teman sebaya melalui konsep zone of proximal development. Nah, menurut saya, kedua teori ini saling melengkapi. Anak memang perlu belajar secara mandiri, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari orang lain agar potensinya berkembang secara optimal. Nah, poin diskusi saya adalah kaitannya dengan prodi saya, yaitu pendidikan kesejahteraan keluarga. Menurut saya, teori Jane Piaget sangat berkaitan dengan bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, di mana sebagai calon pendidik maupun penyuluh keluarga, kita perlu memahami bagaimana proses perkembangan peserta didik agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Misalnya,
ketika membuat media edukasi tentang gizi remaja, kesehatan mental, keterampilan hidup, atau pendidikan keluarga. Isi materi harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir sasaran. Peserta didik usia sekolah dasar tentu membutuhkan media yang lebih konkret dan menarik, sedangkan remaja sudah dapat diajak berdiskusi mengenai masalah yang lebih kompleks dan berpikir kritis. Selain itu, teori Piaget juga membantu kita dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya simulasi sejak dini. Orang tua memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif anak melalui komunikasi yang baik, kegiatan bermain edukatif, membaca bersama, maupun memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Sebagai kesimpulan, teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan berpikir peserta didik berkembang secara bertahap sesuai usia dan pengalaman. Meskipun teori ini memiliki keterbatasan karena tidak semua anak berkembang dengan pola yang sama, teori Piaget tetap menjadi salah satu dasar penting dalam dunia pendidikan. Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, guru dan orang tua dapat memberikan pembelajaran yang lebih sesuai, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Sekian naratif video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.